Pertama datang, pertama dilayani. FCFS adalah jenis algoritma penjadwalan yang digunakan oleh sistem operasi dan jaringan untuk secara efisien dan otomatis menjalankan tugas, proses, dan permintaan antrian dengan urutan kedatangan mereka. Langkah awal yaitu membuat Gantt chart dengan menambahkan seluruh lama proses atau BT. 5 tambah 6 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 21. Dengan ini kita mendapatkan hasil 21 dan membuat kolom sebanyak 21. Proses berjalan dari P3 karena proses ini memiliki bilangan kecil. Proses P3 datang pada waktu 0 sehingga langsung dieksekusi dan memiliki start time 0 serta selesai pada waktu 5. Proses P5 mulai dieksekusi pada waktu 5 dan selesai pada waktu 11. Proses P4 dieksekusi waktu 11 hingga 14. Proses P2 dieksekusi waktu 14 hingga 18. Proses P6 dieksekusi waktu 18 hingga 20. Proses P1 dieksekusi waktu 20 hingga 21. Setelah kita mendapatkan semua hasil ST dan FT, kita akan mencari RT dengan cara mengurangkan FT dikurang AT sama dengan RT. Setelah kita mendapatkan semua hasil ST, FT, dan RT, kita akan mencari average waiting time atau TR serta turnaround time. TI sama dengan jumlah semua lama proses time atau RT. TR sama dengan TI per end proses. TI sama dengan 5 tambah 10 tambah 12 tambah 16 tambah 17 tambah 17 sama dengan 77. TR sama dengan 77 dibagi 6 sama dengan 12,8333. PSJF adalah singkatan dari Preemptive Shortest Job First, yaitu pekerjaan terpendek preemptif pertama. Sebuah algoritma penjadwalan sistem operasi yang memberikan prioritas eksekusi ke proses dengan waktu eksekusi sisa terpendek. Dan bisa merebut CPU jika ada proses baru datang dengan waktu sisa lebih pendek dari proses yang sedang berjalan. Langkah awal dimulai dengan membuat Gantt chart terlebih dahulu dengan menambahkan semua BT. Di sini totalnya ada 21 waktu. Proses P3 yang telah tiba dengan BT5 sehingga P3 akan langsung dieksekusi. Proses P3 yang telah tiba dengan BT5 dan AT-nya 0 sehingga P3 akan langsung dieksekusi. Pada proses selanjutnya, kita akan mengeksekusi P1. Hal ini dikarenakan pada BT P1 memiliki angka kecil sebesar 1 dan lebih kecil daripada yang lain. Selanjutnya, pada proses P6 datang dengan AT3 dan BT2. Dengan ini kita bisa langsung mengeksekusinya. Pada proses P4 datang dengan AT2 dan BT3. Dengan ini kita bisa langsung mengeksekusinya. Selanjutnya, pada proses P2 datang dengan AT2 dan BT4. Dengan ini kita bisa langsung mengeksekusinya. Selanjutnya, pada proses P5 datang dengan AT1 dan BT6. Dengan ini kita bisa langsung mengeksekusinya. Proses ini dieksekusi terakhir karena BT pada P5 memiliki bilangan paling besar, yaitu 6. Setelah mendapatkan semua hasil, maka kita bisa menentukan RT dengan cara FT dikurang dengan AT. Di sini total RT-nya bisa kita lihat. Setelah mendapatkan semua hasil, maka kita bisa menentukan average waiting time atau TR serta turnaround time. Di sini TI didapat dari jumlah semua lama proses, yaitu RT, dan TR-nya didapat dari TI dibagi dengan jumlah proses. Sini bisa kita dapat TI-nya yaitu 5 ditambah 20 ditambah 9 ditambah 13 ditambah 5 dan ditambah 2 sama dengan 54. Dan TR-nya 54 dibagi jumlah proses yaitu 6 sama dengan 9. Dan PSJF dalam konteks penjadwalan sistem operasi adalah singkatan dari Non-Preemptive Shortest Job First.
Ini adalah algoritma penjadwalan CPU, di mana proses dengan waktu eksekusi atau burst time terpendek akan dijalankan terlebih dahulu hingga selesai, tanpa dapat dihentikan oleh proses lain yang baru tiba. Proses yang terlebih dahulu berjalan adalah P3, karena memiliki AT atau arrival time terkecil yaitu 0. Proses akan berjalan selama 5 ms. P3 selesai, maka kita dapat mengetahui start time dari P3 yaitu 0 dan finish time-nya yaitu 5. Setelah P3 selesai, kita lanjut ke P1 karena memiliki BT atau burst time terkecil yaitu 1 ms. Maka P1 yang akan dijalankan terlebih dahulu. Setelah P1 selesai, maka dapatlah start time dari P1 yaitu 5 dan finish time-nya yaitu 6. Selanjutnya, proses P6. Karena memiliki burst time terkecil yaitu 2 ms, maka P6 yang akan dijalankan terlebih dahulu. Maka dapatlah ST atau start time pada P6 sama dengan 6. Karena memulai dari 6, maka FT-nya adalah 5. Selanjutnya, proses P4. Lakukan perbandingan dengan dua proses yang tersisa dengan membandingkan BT yang terkecil yaitu P2 dan P5. Karena P4 memiliki BT yang terkecil yaitu 3 ms, maka P4 yang akan dijalankan terlebih dahulu. Maka dapatlah ST atau start time pada P4 sama dengan 8. Karena memulai dari 8, maka FT atau finish time-nya adalah 11. Selanjutnya, proses P2. Lakukan perbandingan dengan satu proses yang tersisa dengan membandingkan BT yang terkecil yaitu P5. Karena P2 memiliki BT terkecil yaitu 4, maka P2 yang akan dijalankan terlebih dahulu. Maka dapatlah ST atau start time pada P2 sama dengan 11. Karena memulai dari 11, maka FT atau finish time-nya adalah 15. Selanjutnya, proses terakhir yaitu P5 yang akan berjalan sampai selesai. Maka P5 dinyatakan telah selesai. Dapatlah ST atau start time pada P5 sama dengan 15. Karena memulai dari 15, maka FT atau finish time-nya adalah 21. Setelah mendapatkan semua hasil, maka kita bisa menentukan RT dengan cara menggunakan rumus RT F sama dengan FT dikurang AT. Setelah mendapatkan semua hasil, maka kita bisa menentukan average waiting time atau TR dan serta turnaround time-nya. Yang dimana TI sama dengan jumlah semua lama proses time atau RT dan TR sama dengan TI dibagi N proses. Dapatlah sigma TI sama dengan 5 ditambah 20 ditambah 9 ditambah 13 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 54. TR-nya sama dengan 54 dibagi N proses sebanyak 6 sama dengan 9. 54 dibagi 6 sama dengan 9. Maka hasilnya adalah 9 ms. HPRN adalah algoritma penjadwalan proses non-preemptif yang memilih proses berikutnya berdasarkan rasio respons tertinggi atau RR tertinggi, yaitu perbandingan antara waktu tunggu dan waktu burst proses. Untuk menyeimbangkan keadilan bagi proses yang lama menunggu dengan efisiensi eksekusi, memastikan proses yang menunggu lama tidak kelaparan, dan proses pendek tidak terlalu sering diabaikan. Dihitung dengan rumus waktu tunggu ditambah waktu burst dibagi waktu burst. Jalankan proses yang pertama kali masuk sampai selesai. Pada kasus ini, jalankan P3 sampai dengan 5 ms sesuai dengan burst time-nya. Maka langsung bisa diketahui starting time-nya yaitu 0 karena mulai dari 0 dan finish time-nya adalah 5 karena berhenti di angka 5. Selanjutnya, response time-nya didapatkan dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 5 dikurang 0 sama dengan 5. Kemudian, lakukan perbandingan rasio pada semua proses yang telah masuk. Untuk melakukan perbandingan rasio, kita menggunakan tabel bantu untuk menghitung rasio penaltinya dengan cara mencari waktu sia-sia dengan rumus S sama dengan FT dikurang AT. Dan untuk mencari rasio penaltinya dengan rumus RP sama dengan S ditambah BT dibagi BT. Dari setiap progres yang masuk, di mana FT untuk saat ini adalah 5. Kemudian, lakukan perbandingan rasio pada semua proses yang telah masuk. Untuk melakukan perbandingan rasio, kita menggunakan tabel bantu untuk menghitung rasio penaltinya dengan cara mencari waktu sia-sia dengan rumus S sama dengan FT dikurang AT,
Dan untuk mencari rasio penaltinya dan rumus, RP sama dengan S ditambah BT dibagi BT. Dari setiap progres yang masuk, di mana FT untuk saat ini adalah 5. Untuk mencari rasio penalti, kita membutuhkan waktu sia-sia dari setiap proses yang akan dibagikan. Pertama, waktu sia-sia P5 diperoleh dari FT 5 dikurang AT 1, maka sama dengan 4. Inilah waktu sia-sia proses P5. Dan untuk RP-nya yaitu waktu sia-sia yang kita dapatkan tadi yaitu 4 ditambah burst time dari P5 yaitu 6. Lalu dibagi oleh burst time itu sendiri, hasilnya adalah 4 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 1,67. Selanjutnya, waktu sia-sia P4 diperoleh dari FT5 dikurang AT2, maka sama dengan 3. Inilah waktu sia-sia proses P4. Dan untuk RP-nya yaitu waktu sia-sia yang kita dapatkan tadi yaitu 3 ditambah burst time dari P4 yaitu 3, lalu dibagi oleh burst time itu sendiri, hasilnya adalah 3 ditambah 3 dibagi 3 sama dengan 2. Selanjutnya, waktu sia-sia P2 diperoleh dari FT5 dikurang AT2, maka sama dengan 3. Inilah waktu sia-sia proses P2. Dan untuk RP-nya yaitu waktu sia-sia yang kita dapatkan tadi yaitu 3 ditambah burst time dari P2 yaitu 4, lalu dibagi oleh burst time itu sendiri, hasilnya adalah 3 ditambah 4 dibagi 3 sama dengan 1,75. Selanjutnya, waktu sia-sia P6 diperoleh dari FT5 dikurang AT3, maka sama dengan 2. Inilah waktu sia-sia proses P6. Dan untuk RP-nya yaitu waktu sia-sia yang kita dapatkan tadi yaitu 2 ditambah burst time dari P6 yaitu 2, lalu dibagi oleh burst time itu sendiri. Hasilnya adalah 2 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 2. Selanjutnya, waktu sia-sia P1 diperoleh dari FT5 AT4, maka sama dengan 1. Inilah waktu sia-sia proses P1. Dan untuk RP-nya yaitu waktu sia-sia yang kita dapatkan tadi yaitu 1 ditambah burst time dari P1 yaitu 1, lalu dibagi oleh burst time itu sendiri. Hasilnya adalah 1 ditambah 1 dibagi 1 sama dengan 2. Karena P4 memiliki RP tertinggi, maka proses P4 dijalankan sesuai jumlah burst time-nya, yaitu sebanyak 3 sehingga sampai pada 8 ms. Maka bisa langsung diketahui start time-nya sama dengan 5 karena mulai dari 5, dan finish time-nya sama dengan 8 karena berhenti di 8. Selanjutnya, RT-nya diperoleh dari FT dikurang AT yaitu sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6. P4 selesai. Selanjutnya, pada finish time terakhir yaitu 8 ms, lakukan perbandingan rasio kembali dari proses P5, P2, P6, dan P1. Sama seperti sebelumnya, kita cari waktu sia-sia dari proses P5 yang diperoleh dari FT dikurang AT, maka sama dengan 7. Inilah waktu sia-sia proses P5. Dan untuk RP-nya yaitu waktu sia-sia yang kita dapatkan tadi yaitu 7 ditambah burst time dari P5 yaitu 6, lalu dibagi oleh burst time itu sendiri. Hasilnya adalah 7 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 2,17. Selanjutnya, waktu sia-sia P2 diperoleh dari FT dikurang AT 8 dikurang 2, maka sama dengan 6. Inilah waktu sia-sia proses P2. Dan untuk RP-nya yaitu waktu sia-sia yang kita dapatkan tadi yaitu 6 ditambah burst time dari P2 yaitu 4, lalu dibagi oleh burst time itu sendiri. Hasilnya adalah 6 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 2,5. Selanjutnya, waktu sia-sia P6 diperoleh dari FT dikurang AT, maka sama dengan 5. Inilah waktu sia-sia proses P6. Dan untuk RP-nya yaitu waktu sia-sia yang kita dapatkan tadi yaitu 5 ditambah burst time dari P6 yaitu 2, lalu dibagi oleh burst time itu sendiri. Hasilnya adalah 5 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 3,5. Selanjutnya, waktu sia-sia P1 diperoleh dari FT dikurang AT 8 dikurang 4, maka sama dengan 4. Inilah waktu sia-sia proses P1. Dan untuk RP-nya yaitu waktu sia-sia yang kita dapatkan tadi yaitu 4 ditambah burst time dari P1 yaitu 1, lalu dibagi oleh burst time itu sendiri. Hasilnya adalah 4 ditambah 1 dibagi 1 sama dengan 5. Karena P1 memiliki RP tertinggi, maka proses P1 dijalankan sesuai jumlah burst time-nya yaitu sebanyak 1 sehingga sampai pada 9 ms. Maka bisa langsung diketahui start time-nya sama dengan 8 karena mulai dari 8, dan finish time-nya sama dengan 9 karena berhenti di 9. Selanjutnya, response time-nya diperoleh dari FT dikurang AT yaitu sama dengan 9 dikurang 4 sama dengan 5. P1 selesai. Selanjutnya, pada finish time terakhir yaitu 9 ms, lakukan perbandingan rasio kembali dari proses P5, P2, P6 sama seperti sebelumnya. Kita cari waktu sia-sia dari proses P5 yang diperoleh dari FT dikurang AT, maka sama dengan 8. Inilah waktu sia-sia proses P5.
Dan untuk RP-nya yaitu waktu sia-sia yang kita dapatkan tadi yaitu 8 ditambah berstem dari P5 yaitu 6. Lalu dibagi oleh berstem itu sendiri, hasilnya adalah 8 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 2,33. Selanjutnya, waktu sia-sia P2 diperoleh dari FT dikurang AT, 9 dikurang 2, maka sama dengan 7. Inilah waktu sia-sia proses P2. Dan untuk RP-nya, yaitu waktu sia-sia yang kita dapatkan tadi, yaitu 7 ditambah berstem dari P2, yaitu 4, lalu dibagi oleh berstem itu sendiri. Hasilnya adalah 7 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 2,75. Selanjutnya, waktu sia-sia P6 diperoleh dari FT dikurang AT, 9 dikurang 3, maka sama dengan 6. Inilah waktu sia-sia proses P6. Dan untuk RP-nya, yaitu waktu sia-sia yang kita dapatkan tadi, yaitu 6, ditambah berstem dari P6, yaitu 2, lalu dibagi oleh berstem itu sendiri. Karena P6 memiliki RP tertinggi, maka proses P6 dijalankan sesuai jumlah berstemnya, yaitu sebanyak 2 sehingga sampai pada 11 ms. Maka bisa langsung diketahui ST-nya sama dengan 9 karena mulai dari 9 dan FT-nya sama dengan 11 karena berhenti di 11. Selanjutnya, RT-nya diperoleh dari FT dikurang AT, yaitu sama dengan 11 dikurang 3 sama dengan 8. P6 selesai. Selanjutnya, pada finish time terakhir yaitu 9 ms, lakukan perbandingan rasio kembali dari proses P5 dan P2 sama seperti sebelumnya. Kita cari waktu sia-sia dari proses P5 yang diperoleh dari FT dikurang AT, 11 dikurang 1, maka sama dengan 10. Inilah waktu sia-sia proses P5 dan untuk RP-nya yaitu waktu sia-sia yang kita dapatkan tadi yaitu 10 ditambah berstem dari P5 yaitu 6, lalu dibagi oleh berstem itu sendiri. Hasilnya adalah 10 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 2,67. Selanjutnya, waktu sia-sia P2 diperoleh dari FT dikurang AT, 11 dikurang 2, maka sama dengan 9. Inilah waktu sia-sia proses P2 dan untuk RP-nya yaitu waktu sia-sia yang kita dapatkan tadi yaitu 9 ditambah berstem dari P2 yaitu 4, lalu dibagi oleh berstem itu sendiri, hasilnya 9 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 3,25. Karena P2 memiliki RP tertinggi, maka proses P2 dijalankan sesuai jumlah berstemnya yaitu sebanyak 4 sehingga sampai pada 15 ms. Maka bisa langsung diketahui start time-nya sama dengan 11 karena mulai dari 11 dan finish time-nya sama dengan 15 karena berhenti di 15. Selanjutnya, response time-nya diperoleh dari FT dikurang AT yaitu sama dengan 15 dikurang 2 sama dengan 13. Karena yang tersisa hanya proses P5, maka jalankan atau selesaikan proses yang tersisa hingga selesai. Maka bisa langsung diketahui ST-nya sama dengan 15 karena mulai dari 15 dan finish time-nya sama dengan 21 karena berhenti di 21. Selanjutnya, RT-nya diperoleh dari FT dikurang AT yaitu 21 dikurang 1 sama dengan 20. Selanjutnya, mencari average waiting time dan turnaround time atau TI sama dengan jumlah seluruh RT response time. TR sama dengan TI dibagi jumlah proses. Jumlah proses sama dengan 6, maka hasilnya adalah TI sama dengan 5 ditambah 20 ditambah 6 ditambah 13 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 57 TR sama dengan 57 dibagi 6 sama dengan 9,5. Penjadwalan round robin adalah algoritma penjadwalan proses dalam sistem operasi yang memberikan waktu CPU secara adil dan bergiliran kepada setiap proses menggunakan konsep time sharing dengan alokasi kuantum waktu atau time quantum yang tetap. Proses P3 datang pada waktu 0 dengan burst time 5. Karena kuantum bernilai 3, maka P3 hanya berjalan selama 3 satuan waktu sehingga masih tersisa 2. Proses P3 kemudian dimasukkan kembali ke antrian. Selanjutnya, proses P5 datang pada waktu 1 dengan burst time 6. P5 dijalankan selama 3 satuan waktu sesuai kuantum dan masih menyisakan 3. Karena belum selesai, P5 kembali mengantri di belakang. Kemudian, proses P4 dengan burst time 3 dieksekusi. Karena burst time sama dengan kuantum, proses P4 dapat diselesaikan langsung dalam satu kali jalan. Setelah itu, proses P2 dieksekusi dengan burst time 4. P2 berjalan selama 3 satuan waktu dan masih tersisa 1. Proses P2 kemudian masuk kembali ke antrian. Berikutnya, proses P6
Dengan burst time 2 dieksekusi. Karena burst time lebih kecil dari kuantum, proses P6 langsung selesai. Lalu proses P1 yang memiliki burst time 1 dieksekusi. Karena burst time kecil, P1 langsung selesai dalam satu kali jalan. Proses P3 kembali mendapat giliran dengan sisa burst time 2. Karena sisa waktu lebih kecil dari kuantum, P3 diselesaikan pada tahap ini. Selanjutnya, proses P5 dieksekusi kembali dengan sisa burst time 3. Proses P5 kembali berjalan selama 3 satuan waktu dan selesai. Proses P2 kembali dijalankan dengan sisa burst time 1. Proses ini langsung selesai karena waktu eksekusinya singkat. Setelah mendapatkan semua hasil, maka kita bisa menentukan RT dengan cara FT dikurang AT sama dengan RT. Setelah mendapatkan semua hasil, maka kita bisa menentukan average waiting time serta turnaround time. TI sama dengan jumlah semua lama proses, TR sama dengan TI dibagi N proses. Jumlahkan semua RT terlebih dahulu, dapatkan hasil 64, lalu 64 dibagi dengan banyaknya proses yaitu 6, sama dengan dihasilkan sama dengan 14.